Ngobrol bareng Wicak. Nah itu jadiin openingnya. Aman aja. Gimana Cak kabarnya? Sehat? Sehat Andre. Alhamdulillah. Andre sehat. Setelah sekian lama kita udah nggak bertemu ya. Iya banget Andre. Aduh. Barusan aja ngobrol kita di depan lama banget. Ketawanya bisa-bisa aja nggak? Oh iya maaf. Oke, nggak apa-apa, ekspresif artinya. Maaf. Gimana Cak kehidupan setelah orang kan udah lama gitu ya, sekarang udah nggak intens kayak dulu ngobrol ngumpul gitu di kosan, di kontrakan. Iya. Setelah lepas dari dunia kampus, orang udah lulus, mana udah lulus. Lagi berkegiatan apa nih sehari-hari? Setelah lulus gitu ya Andre, bingung banget. Kalau sekarang sih kebetulan orang juga baru cabut dari kerjaan. Oh gitu. Ya orang baru cabut dari kerjaan. Tapi cabut sendiri kan? Cabut sendiri. Bukan disuruh sama instruksi. Enggak, orang cabut sendiri. Oke. Karena nggak dibayar, wah. Ya kayak gitulah. Rada sensitif ya nggak apa-apa. Ya. Nah kan Cak, ya orang kenal Maneh gitu dari dunia kampus gitu. Orang tahu Maneh adalah kakak tingkat kan dulu ya. Kakak tingkat. Rodat aja ya. Dulu Maneh ngambil jurusan fotografi gitu, orang film di situ. Meskipun beda tapi tetap berkesinambungan lah ya gitu. Sepakat. Terus kita di satu lingkup yang sama gitu, sering ketemu juga. Orang sering lihat-lihat karya Wicak gitu. Pun Maneh pasti sih ngeliat karya aing. Iya Andre. Iya nggak sih? Iya sepakat. Nah, orang pengen tahu sih sebenarnya gitu dari sosok Wicak teh pertama kali tertarik di dunia fotografi itu apa awal mulanya? Oh oke. Awal mula tuh orang tuh justru dulu pernah kuliah dulu. Sebelum ke Sebelum kuliah di jurnalistik Unpad. Wih. Nah di situ karena ada mata kuliah jurnalistik foto dan akhirnya orang tertariklah dengan itu. Nah dari situ ada namanya cutting orang ngajak untuk dokumentasi ospek kayak gitu. Dari situ sih tertariknya. Dari mana udah oh berarti sebelum Maneh memutuskan buat masuk jurnalistik itu berarti belum ada tuh si Belum ketertarikan ada itu. ketertarikan terhadap kamera dan fotografi itu belum ada. Itu tuh dibangun pas Maneh justru masuk Unpad gitu. Unpad itu. Terus Keren. dia disuruh apa namanya ikut ngedokumentasiin ospek dan tertarik bahwa akhirnya si kakak tingkat ini ngasih beberapa referensi lah fotografer dan lain-lain. Terus memang masuk ke apa sih kalau kegiatan mahasiswa teh? UKM fotografi di Fokus namanya kalau di Vkom tuh. Unpadnya. Tergiring lah jadi suka Tergiring lah dari sini, dari situ cabut cuma sampai semester 4. Terus karena ada dulu tuh di tuh ada satu angkatan SMA. Orang tuh memang apa namanya nyari seni. Nyari seni terus akhirnya ke ISBI tuh ditolak terus. Ke ISBI ditolak. Oh sempat ke ISBI. Sempat berarti dari pokoknya 2016 sama 2017 tuh orang daftar ke ISBI. Cuman ditolak. Nah untuk 2017 orang daftar ke ISBI sama daftar karena teman orang yang ngomong itu ada kok fotografinya gitu. Masa iya karena teman orang ini teh ngampus di situ. Iya ada emang mah YTTA-nya. Iya. Tapi nah bisa anjir di Unpad asup di ISBI henteu. Nggak ngerti. Orang itu dua kali tes itu orang nggak keterima. Dan yang 2017 tuh orang kan tesnya tuh orang akhirnya punya perbandingan kenapa akhirnya orang keterima di dan di ISBI tesnya teh. Oh iya kita tahu lah. Iya akhirnya sih ya mungkin sesulit itu untuk masuk ke ISBI. Ya udahlah akhirnya mau nggak mau ya udahlah untuk kayak gitu. Di ISBI juga TV film kan sebenarnya. Ya gitu. TV film cuman kan ada hawar-hawar tuh orang bisa ngambil penjurusan fotografi. Benar. Cuman orang nggak tahu nih bener apa enggaknya gitu. Cuman karena ada hawar itu orang mencobain lah ke ISBI kayak gitu. Iya benar. Nah
awal mula si ini kayaknya fotografi nih mana yang memutuskan untuk fotografi gitu. Ya. Deh, itu teh ada hal tersirat nggak sih? Ada. Apa tuh? Jadi orang nggak bisa nggak bisa pungkirin bahwa latar belakang orang tuh, orang lahir di keluarga seorang ayah yang dia pelukis. Nah dia pelukis, terus dia pun orang tuh sempet minta belajar untuk lukis kayak Pak boleh nggak sih orang belajar lukis? Terus kata babe orang tuh nggak boleh. Mana kalau mau di lingkup seni silahkan, cuman sebisa mungkin beda mediumnya. Beda mediumnya. Orang udah lukis, mana jangan lukis juga. Ya udah dari situ, ya udahlah ke fotografi. Dari situlah Dari mana. situlah tertarik. Tapi berarti si ketertarikan mah munculnya ti lukis heula awalnya. Awalnya tuh iya, karena orang dihadapi dengan seorang ayah yang tiap hari di rumah ngelukis dan lain-lain. Akhirnya kan orang mau nggak mau tertarik karena orang hanya dilihatin kegiatannya seperti itu. Otomatis orang sukanya lukis gitu. Cuman karena babe orang yang menolak untuk mempelajari anaknya tentang lukis, akhirnya udah mana cari medium yang lain, jangan sama kayak orang lukis kayak gitu. Dan ternyata namanya melukis dengan cahaya. Ya. Menarik. Nah, menurut mana nih si perkembangan fotografi ini khususnya di Bandung gitu ya, dengan mana ngelihat sekarang udah lulus, apakah si hasrat-hasrat yang dulu mana ada teh tercipta nggak sih atau kesampaian nggak sih di fotografi ya teh di dunia mana sekarang gitu? Menurut orang tercipta karena ada beberapa akhirnya karena ya orang masih di gelas yang kosong, hadir ke dengan gelas yang kosong, terus ke kolektif, terus akhirnya orang cukup mengisi kekosongan ini dengan ABCD-nya gitu. Akhirnya orang ketemu dengan personal yang menurut orang itu membuat si gelas kosong ini jadi isian ya, gitu ya. Cuman akhirnya ada beberapa ya, oh ternyata lingkup ini seperti ini gitu. Ternyata lingkup ini seperti ini kayak gitu sih yang orang lihat. Nah, dari medium, kita sebut medium atau produk seni fotografi gitu ya. Benar, setuju nggak kalau orang ngomong gitu? Medium aja. Medium. Ya. Medium fotografi nih. Iya. Apa yang paling mana suka dari fotografi? Yang orang suka dari fotografi sebetulnya kesukaan orang terhadap fotografi teh dia teh real time ya. Maksud dalam arti real time teh kayak misalnya kalau yang kita lihat di medium-medium yang lainnya kayak misalnya lukis atau yang lain kan butuh proses. Cuman maksudnya di digital ya, karena kalau misalnya kita ngomongin kembali lagi mundur tuh proses si fotografi itu cukup susah juga gitu. Kalau di era sekarang yang orang hadir di 2013 megang kamera teh udah tinggal jebret gitu hasil, terus buang, lihat buang, jelek buang, bagus masukin dan lain-lain kayak gitu sih. Cuman sayang ada beberapa kayak ya sayangnya aja sih. Apa sayangnya? Sama siapa? Apa namanya? Aduh anjing. Nah apa tadi Cak ngomongin soal kemunduran, tadi kan fotografi teh mengalami beberapa perkembangan gitunya. Iya. Nah, si perubahan terbesar yang terjadi gitu di fotografi itu dari mana menginjak sampai sekarang tuh, naon sih? Kalau yang orang akhirnya bisa terjun ke dunia fotografi itu, si fotografi itu boleh diulangi? Ya jadi kan Aina dari mana menginjak dunia fotografi gitu sampai sekarang 2000 berapa 13 kan berarti dari 2013 sampai 2025 ini si perkembangan fotografi itu kan signifikan gitu ya. Iya. Ya maksudnya dengan metode mediumnya beda-beda gitu ya. Nah, apa sih yang maneh rasa sih perubahan-perubahan itu dari ya bebas dari sisi positifnya atau negatifnya gitu?
kalau dari sudut pandang orang yang kelas menengah nih ya, yang orang sebelin aja adalah si fotografi teh ya memang si kita teh nggak bisa pungkirin bahwa kamera teh setiap tahun tuh selalu ada pembaruan, selalu ada gitu. Dan itu teh yang ngebuat menurut orang teh akhirnya orang menganggap kurang enggak yang orang akhirnya menganggap dan orang belajar juga akhirnya orang tidak terpaku terhadap kamera. Jadi mana menganggap bahwa fotografi adalah bukan kamera gitu ya? Iya. Utamanya bukan kamera. Iya, maksudnya si fotografi hanya medium dan kamera ini hanya sebagai alat untuk menyampaikan pesan. Itu aja sih yang orang akhirnya kan yang dulu orang tuh belajar kayak oke, kamera 700 misalnya 700D seperti ini. Oh, karakternya seperti ini. Nikon tuh seperti ini. Terus pakai lensa ini tuh seperti ini, bakal gini. Terus masuk ke dunia kampus yang memang menjurus ke sana, akhirnya tahu bahwa si fotografi itu bisa aja kita memotretnya kita menghasilkan karya fotografi itu bukan hanya melalui kamera, tapi bisa dari scanner, kayak skenografi, terus kita bisa mix media, kita bisa ngeprint di mana itu teh kayu, tembok dan lain-lainnya kayak gitu. Jadi emang sebenarnya ya jauh dari sebenarnya mah kamera adalah salah satu alatnya gitu. Terlebih dari itu si fotografi teh sangat luas gitu. Artis fotografi teh luar biasa. Tadi kan si kamera sebagai alat gitunya. Terus seiring perkembangan zaman, nah akhirnya tuh sekarang tuh muncul banyak fenomena gitu nya kabeh jelema bisa moto, tapi kabeh jelema bisa moto gitu. Terus juga foto teh udah sekarang di sosial media teh udah banyak banget nah gitu. Nah, menyikapi si peran sosial media terhadap fotografi itu sendiri kumaha Cak? Kalau menurut orang akhirnya kita nggak bisa orang untuk melarang memakai seenak jidat pakai kamera gitu. Karena memang sekarang tuh kita saat membeli handphone udah dapat itu. Dan orang tuh bebas melakukan hal itu. Terus banyak juga ilmu-ilmu yang bisa didapat di sosial media tentang fotografi itu sendiri gitu. Nah paling akhirnya karena orang belajar fotografi, akhirnya ada perbedaan aja antara kita yang belajar si fotografi dengan yang memang mereka hanya memakai kamera itu sendiri kayak gitu. Dengan hashtag estetik kita kan. Kalau menurut orang sih lebih ke gagasan. Oke, fotografi adalah gagasan gitu ya? Fotografi tetap fotografi, cuman kita punya gagasan lebih apa yang kita ingin sampaikan. Oh, itu yang ngebedain ya fotografer muridnya Otto, tahu muridnya Otto? Nggak tahu. Otodidak. Oh iya, otodidak. Dan akademisi gitu ya. Ya, akhirnya kayak ya mungkin kalau kita nggak bisa pungkiri kayak kita datang ke satu tempat yang memang ramai misalnya. Orang kan pernah ke Braga nih. Orang juga pernah. Dia pernah ke Braga. Terus kan di Braga tuh ada street photographer gitu kayak street photographer kayak gitu. Terus orang kan nanya, ini satu frame berapa? 5.000. Hah? 5.000? Kayak kalau di kampus kan diajarin bahwa kita tuh harus ngitung kamera kita berapa, terus memo berapa, flash kita berapa. Yang kayak gitu-gitu kayak mereka tuh nggak mikirin ya. Tadi bener guru Otto. Jadi value tuh harus tetap dipertimbangkan gitu ya. Value, cost dan lain-lain gitu. Sepakat. Luar biasa. Tadi kan beberapa hal udah dinotis sebenarnya yang ngebedain si fotografer ya akademisi dan juga otodidak gitu ya. Salah sahijina eta gitu. Terus apalagi sih yang bedain ini Cak? Misalkan fotografer tadi street dengan asal jepret. Terus ngejarnya quantity gitu tanpa punya gagasan lebih. Menyalahkan itu nggak tapi sebenarnya? Enggak. Karena kenapa enggak? Karena ya orang ngerasa si fotografi itu beda dengan medium yang lainnya. Kayak misalnya film, kita harus belajar film gitu. Terlepas memang banyak ada ilmunya, cuman ada beberapa part yang orang-orang tuh nggak bisa ngedapetin secara otodidak. Kayak lukis,
matung, terus bikin apapun itu di ranah seni yang lain itu menurut orang cukup sulit gitu. Karena si fotografi ini hadir tanpa kita harus beli kamera, tapi kan udah ada di handphone. Dan setiap orang itu semua megang gadget sekarang kayak Iya, gitu. benar. Dan itu akhirnya kita nggak bisa apa-apa lagi, ya udah fotografi ya udah. Ya. Tah, menanggapi hal-hal tersebut, apakah si esensi fotografi itu menurut maneh jadi bergeser? Atau orang nggak tahu gimana nyebutnya, bergeser atau berkembang atau jadi apa ya? Jadi apa namanya anjing? Mati. Bukan. Alih fungsi misalkan. Bingung Dre. Gimana? Apa memang kan sekarang lahir tuh banyak banget fotografi apa jadi Ya. banyak genre, jadi Ya. banyak subgenre Ya. dan lain-lain. Apakah itu teh menurut mana sebuah kemajuan apa sebuah kemunduran gitu? Kalau mungkin lihat dari sudut pandang tertentu, memang sebuah kemajuan mungkin ya, karena ada beberapa apa sih namanya ini teh? Apa? Alatnya yang kayak gitu-gitu akhirnya ada pembaruan, selalu kayak pixelnya diiniin, Yeah. terus dipermudah, terus di handphone kayak misalkan iklan-iklan teh kamera HP teh bisa ngalahin kamera digital kayak gitu-gitu, kayak iklan-iklan kayak gitu, terus sampai akhirnya sampai akhirnya obrolan-obrolan kayak pakai lensa tetek bengek dan segala rupa itu tuh tidak dibahas di sudut pandang yang lainnya. Oh, I see. Ya. Jadi ya itu kembali lagi bahwa kalau kita tarik ke ranah seni atau enggak ya di ranah tertentu, fotografi terlepas mana ya itu fotografi cuman medium dan kamera cuman alat, terlepas bebas mana mau pakai alat apapun, yang penting gagasan apa yang mau mana bawa ke dalam galeri atau di ruang diskusi di sini nih. Tapi kalau di sudut pandang di luar sana ya udah mana mau pakai kamera apa ya silahkan gitu. Oke, berarti mungkin dapat disimpulkan lamun kemudahan akses sekarang semua orang megang gadget gitu, ada kameranya, itu tuh nggak menurunkan si nilai seni fotografi sendiri gitu. Ini mah apa gimana? Kalau menurut orang ya, tapi akhirnya ada dua sudut pandang gitu. Jadi yang memang di sudut pandang tertentu fotografi itu memang maju dan lain-lain bla 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 bla. Tapi di sudut pandang yang lainnya fotografi ya cuman fotografi gitu. Ya bahkan kalau di dalam diskusi-diskusi seni, fotografi itu memang udah nggak eksis lagi, udah nggak menarik lagi. Karena ya itu gitu, fotografi semua kalangan udah bisa pakai gitu ya. Jadi nggak eksklusif lagi sepakat. gitu. Nggak kayak si lukis, patung kayak gitu. Ya, paham. Nah, terus ini menanggapi kan kemarin sempat juga lumayan banyak dibahas gitu, khususnya di bidang di teman-teman sama bidangnya gitu, di bidang seni fotografi atau audio visual apapun itu. Ada kalimat fotografi is dead, fotografi telah mati. Gimana, Cak? Orang percaya dengan itu. Orang percaya dengan itu dengan adanya yang tadi kita obrolin tentang fenomena bagaimana semua orang udah bisa motret gitu ya. Cuman di sisi lain, kalau di diskusi ruang lingkup yang lain, bahwa fotografi itu ada menariknya sekarang mah. Akhirnya apa menariknya adalah itu mix media. Mix media di mana misalnya si fotografi campur dengan lukis. Karena ada beberapa pameran yang memang fotografi sama AI barengin gitu. Diedit lagi, bukan diedit tapi di digital imaging lagi gitu. Terus si fotografi yang memang nyetaknya di reruntuhan tembok reruntuhan kayak gitu, atau enggak kembali lagi ke zaman-zaman yang memang kayak kamera lubang jarum itu kembali lagi eksis, analog kembali lagi eksis dan lain-lain sih. Ya benar ya, kemarin itu teh yang disebut new media art masuk tuh si mix media eta. Apa beda sama new media art?
orang nggak tahu ya, orang belum ngobrol, bukan maksudnya orang belum paham betul terhadap new media art. Cuman yang orang rasa untuk di lingkup tertentu untuk nyelamatin si fotografi itu akhirnya di mix media. Pak nyetak ini nyetak itu, karena kalau misalnya si fotografi ini tidak mix media dan lain-lain, akhirnya fotografi orang rasa mati, kembali lagi ke awal menurut orang kayak gitu. Karena kan si fotografi itu lahir itu membantu pelukis-pelukis untuk melukis gitu. Karena kan PR banget mana misalnya mau ngelukis model gitu, masa 3 hari 3 malam si modelnya diam gitu, akhirnya kan dibantu dengan si fotografi itu sendiri. Eta ge jadi salah satu kehadiran fotografi teh itu juga Itu sebenarnya. juga, iya. Jadi si fotografi itu lahir di 1826 atau nggak tahu 1826 atau 1820 atau 1860 gitu. Orang lupa tepatnya berapa, cuman si fotografi itu hadirnya membantu si lukis itu. Berarti mana kurang setuju dengan istilah fotografi telah mati gitu. Di beberapa sudut pandang iya, tapi di beberapa sudut pandang aing sepakat bahwa fotografi udah mati gitu. Oke, fotografi yang mana setuju fotografi telah mati adalah Karena akhirnya sekarang orang-orang seenak jidat untuk memotret. Kita tuh kayak nggak tahu kalau misalnya di kode etik jurnalistik kan kalau misalnya kita motret ada yang kayak celaka, yang celaka tuh kan kita nggak boleh sembarangan motret. Terus kalau misalnya ada darah itu tuh harus dihitam putihkan. Nah maksudnya orang-orang ini yang memakai kamera atau memakai gadget, dia udah paham belum dengan itu? Maksudnya kan sampai akhirnya ada beberapa yang perdebatan di sosial media. Itu kalau foto darah tuh harus dihitam putihin loh dan lain-lain, nah kayak gitu. Nah akhirnya orang anggap bahwa ya fotografi mah udah mati karena orang-orang itu nggak paham dengan si fotografi itu sendiri. Nah cuman kalau di sudut pandang yang lain, si fotografi itu belum mati karena ada itu, ada perkembangan ya mix media itu sendiri. Paham. Kayak gitu, Andre. Nah pendengar mau ada yang ngobrol-ngobrol langsung sama Wicak ya boleh. Ini nomor Wicak di sini. Instagram Wicak. Nah Cak, kita ngomongin fotografi dari tadi seputaran di luar gitu ya. Sekarang balik lagi ke diri Maneh tentang fotografi. Sebenarnya Maneh ngambil satu fokus nggak ya atau satu mayor gitu di fotografi, Maneh ngambil apa gitu? Gayanya, tekniknya? Ya, orang ngambil karena orang ada penjurusan fotografi fine art di kuliah orang di kampus. Fine art non ini seni baik. Seni yang baik-baik aja. Lila deh anjing. Cuman akhirnya nah itu tuh kembali lagi karena akhirnya orang tahu dengan itu. Misalnya kayak orang dengan pede bahwa orang ngambil fine art, orang ngambil fine art fotografi. Nah, cuman akhirnya kalau misalnya kita dibawa keluar fine art dengan kata fine art di sini teh itu teh udah keliru. Kenapa tuh? Nah, karena akhirnya kalau kata dosen orang yang orang percaya adalah di sudut pandang tertentu lebih baik memakai kata fotografi seni aja tanpa ada kata fine art. Karena kalau fine art itu tuh lebih luas lagi cakupannya. Kayak misalnya bisa dilukis, dipatung dan lain-lain. Jadi akhirnya orang memakai ya udah sampai sekarang orang punya fotografi seni. Fotografi seni aja. Fotografi teknik ada? Teknik fotografi. Itu kayaknya mata kuliah deh. Ya. Nah, iya. Di fotografi seni ini jadi kagok anjir ngomongin teu fine art ya. Ya, fotografi seni aja. Karena orang udah terbiasa dengan itu. Orang udah bisa kayak gitu sih. Ya udah nggak apa-apa. Aku juga nggak maksa kok. Iya. Nah di fotografi seni ini biasanya Maneh ada ini lagi nggak ada memunculkan satu karakter misalkan atau satu kehususan untuk diri Maneh di fotografi seni ini teh apa gitu? Menarik. Menarik. Mendorong. Malu. Akhirnya jadi itu kan kalau akhirnya orang itu melihat gimana proses ya. Gimana karena kan setiap orang tuh proses berkaryanya beda-beda. Yeah. Ada yang isu dari luar ditarik ke dalam ke diri orang, ada yang dari diri orang mencoba share lah ke orang, kayak gitu. Nah tapi untuk kebelakangan, untuk belakang ini
orang selalu berproses atau dalam berkarya ini melihat lingkungan. Melihat berarti orang kan melihat lingkungan, melihat luar untuk ditarik ke dalam. Iya. Lalu orang saya kembali lagi ke audiens. Kayak gitu. Berarti mana nggak sebenarnya dalam pengkaryaan nih diri mana nggak pernah ngebatasin gitu karya apa yang pengen mana angkat harus mana angkat gitu. Apapun itu any possibility gitu mana Iya, angkat sepakat. selama itu masih dalam prinsip mana gitu. Sepakat. Akhirnya itu pesan apa yang ingin orang sampaikan kepada audiens kayak gitu sih. Iya. Karena ya orang diajarinnya sih kayak gitu. Jadi tetap balik lagi sama gagasan mana sendiri. Iya, gitu, karena akhir. nah mungkin itu yang membedakan mungkin maaf ya yang akademisi dan Dimaafin. otodidak. Yang kayak gitu. Bagaimana akhirnya orang untuk membuat sebuah karya atau memotret itu tuh orang berpikir 2, 3, 4 sampai 7 kali gitu. Iya. Nah, ya Kalau gitu. 33 kali kan perunggu ya. Ya. Kalau dicek 7 kali. terus Terus berenang. enggak. Nah, orang jadi penasaran si foto mana orang bisa lihat di mana? Nah, ini teh sebuah idealis sih sebetulnya. Oke. Karena tapi idealis sekarang orang yang orang pertahankan teh sedikit terkikis. Kenapa? Karena saat orang jadi orang berpegang teguh terhadap ada dosen orang yang ngomong bahwa karya tuh harus disimpan bener-bener. Jangan sampai dilempar Ke orang gitu ya. ke publikin. Kayak misalnya taruhlah Instagram, kan sekarang kan Instagram memang kita untuk nge-share foto, karya dan lain-lain di situ gitu. Cuman di sisi lain tidak ada nggak ada eksklusif gitu. Iya. Sama karena ada beberapa pameran atau open call yang meminta si karyanya itu jangan ada yang kayak misalnya ada kriteria atau syarat yang si karya itu nggak boleh ada di sosial media atau yang memang belum ditampilkan di sosial media kayak gitu. Jadi akhirnya orang si karya itu di drive, tapi ada beberapa yang memang dicetak kecil untuk misalnya kalau misalnya kurator atau enggak mau pameran kan biasanya kemarin punya karya mana nih orang liatin fisiknya kayak gitu. Kalau enggak nih ada Google Drive-nya kayak gitu. Cuman di sisi lain itu saat ada orang yang enggak mana fotografi, coba lihat karyanya gitu. Pas lihat Instagram orang kan kayak isinya tai, yang lain-lain kayak gitu-gitu. Ya bentuk seni juga tai. Menarik. Kan udah beberapa tai yang mana post ya. Gitu. Sampai tai-tai sorangan pernah gak? Di foto doang nggak disebarin. Oh, oke. Menarik. tidak untuk untuk ditiru silahkan ya. Silakan. Ya tergantung sih itu mah. Ya kalau nggak gila mah. Iya. Nah, tapi ini gimana Cak Urang punya foto mana nih? Kan itu mah udah diskusi duluan. Ya jadi ini boleh ditampilin nih. Jadi dari karya terakhir mana mungkin ini karya apa tugas akhir ya? Ini karya tugas akhir orang. Tugas akhir di luar banyaknya karya-karya lain mana Ya. gitu ya. Orang penasaran dan pengen ngeliatin ke audiens karya tugas akhir gitu sebagaimana mahasiswa fotografi itu tugas akhirnya ngapain gitu. Ya. Dan juga orang ulik gitu. Yang pertama Cak. Ini ada 3 foto yang orang pilih. Oh iya. Enggak, itu invitation beda. Ya. Ada 3 foto yang orang pilih. Yang pertama ini ada lubang jarum. Ada lubang buaya. Udal itu Andre. Oh iya, ini udal. Nah ini teh mana yang mengangkat apa sih sebenarnya? Dari 3 foto ini teh kalau si judul tugas akhir ini teh tubuh sebagai memori dengan melalui fotografi seni. Oke. Kayak Tubuh gitu. sebagai memori. Tubuh Yang sebagai disebut memori. memorinya tuh apa? Jadi akhirnya orang teh di sini melihat sebelum jauh ke sini orang tuh pertama tuh ngelihat fenomena pernah nggak sih kalau misalnya kita punya luka terus ditanya ini mana kenapa gitu. Iya ini orang waktu itu misalnya nih orang waktu SMP tuh jatuh gini. Jatuhnya di mana? Iya jatuh di motor gimana terus sakit akhirnya ekspresi
saat itu teh kerasa. Iya. Nah, dari Jadi ke recall lagi gitu ya. Iya, ke recall lagi dan akhirnya orang dari situ sama orang dibawa ke tugas akhir. Terus orang diskusi sama dosen orang tentang si tubuh sebagai memori ini. Jadi akhirnya tubuh memori ini tuh adalah tubuh yang menjadi alat rekamnya. Tubuh menjadi alat rekam si memori itu sendiri. Memang si manusia memang punya otak untuk merekam memori, itu ada di amigdala, ya kan? Amigdala, betul. Amigdala terus bagian otak belakang itu tuh untuk yang menyimpan memori. Seni musik amigdala. Gitu mau ya itu. Nah, terlepas itu si otak teh kan kita bisa pikun. Benar. Kita bisa lupa dan lain-lain gitu. Nah, kalau yang akhirnya orang lihat tubuh sebagai memori atau si tubuh ini menjadi alat rekam untuk si memori itu sendiri, orang tersebut atau orang yang punya luka atau yang pernah mengalami sebuah eksiden, itu nggak akan pernah lupa. Yeah. Karena orang ngambil subjek si tugas akhir ini tuh orang-orang yang pernah eksiden. Nah, akhirnya kan punya luka permanen. Nah, itu yang nggak akan pernah lupa sampai kapanpun. Iya, karena ada juga gitunya sih. Karena ada bekasnya gitu. Iya, si bekas. Ya akhirnya itu si tubuhnya ngerekam memori. Iya. Akhirnya dia tahu bahwa hari apa, tahun kapan, kejadiannya seperti apa, kronologisnya seperti apa, terus penanganan pertamanya seperti apa, kayak gitu. Ya berarti ini teh si satu gambar ini teh banyak memori gitu ya. Si ini teh something happen gitu dan di dia teh loba gitu nya Iya, gitu. sepakat. Paham. Keren. Tamannya ini dari 3 foto yang orang pilih kan ini ada udel, terus juga ada lengan gitu ya di sikut, terus juga ada di pelipis. Iya. Ini teh mana yang memang mengklasifikasi nggak sih? Adakah misalkan jika bagian-bagian tertentu mana nggak boleh ekspos atau emang tok mana fokus kepada memori dimanapun dia tempatnya gitu? Iya itu. Orang karena akhirnya sumber orang subjek orang di sini tuh semua yang terdampak bukan yang terdampak yang pernah mengalami sebuah eksiden. Iya. Kan eksiden teh definisi eksiden tuh apa sih lupa. Pokoknya kerusakan bla 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 dan tetek bengek lah. Ya sesuatu yang terjadi dengan apa gitu. Dengan kan? ketidaksengajaan dan gini-gini. Nah akhirnya ini tuh sebuah yang memang gak sengaja gitu. Nah orang mau boleh esok. boleh. Nah orang pengen nebak tak. Iya esok. Iya si Gana. Iya labuh nangkuban. Enggak, ini dia usus buntu. Oh iya ini bekas operasi. Operasi, dia usus buntu. Lamun iya nyikut batur. Enggak. Ini kayaknya teman maneh deh. Iya ini puteng yang tahu. Ini puteng ini. Ya ini dia tuh waktu SMP dia jatuh. Jadi ceritanya tuh orang kan ya namanya juga tugas akhir berarti kita harus wawancara karena kita harus observasi. Yeah. Dia tuh naik ke atas genteng rumahnya. Dia tuh mau ngambil apa, orang lupa dia mau ngambil apa, ngambil sesuatu, tapi yang dia injak tuh bukan genteng, tapi genteng rumput gitu. Genteng apa? Genteng pohon gitu. Iya. Jadi pas dia injak, brak, jatuh. Anjir ya sabar jahitan anjir. Banyak banget. Fotonya kan dari sini, ini, terus yang di sini. Nanti teman-teman bisa lihat di sini. Ya. Keren. Kalau ini bentar, iya. nebak orang. Iya. Ya si Gana kejebret kompaan. Enggak, dia celaka. Dia tuh di 2016 atau 15. Dia tuh pulang dari Tegal. Dia pulang dari Tegal terus mau ke Bandung, pulangnya subuh. Terus dia kecelakaan di Cileunyi. Tegal Cileunyi. Dari Tegal ke Cileunyi. Pokoknya dia dari Tegal
Salatiga nggak atau Tegal lupa orang. Salatiga nggak Pokoknya salah. perjalanan jauh gitu. Perjalanan jauh naik enging-eng. Oh. Naik enging-eng, dia di pinggir supir. Di Cileunyi itu dia si enging itu nabrak apa kayak beko atau apalah. Yang lagi parkir ngehajar di sini aja 50 jahitan. Ngeri. Dan si ini tuh masih trauma. Sampai sekarang nggak bisa Sampai sekarang. naik lagi. Enggak, traumanya adalah si subjek orang trauma ini dia nggak mau duduk di pinggir supir. Karena saat kejadian dia duduk di pinggir supir. Jadi akhirnya dia mau dekat mau jauh mending dia yang nyetir. Mengerikan tuh kan jadinya si fotografi ini teh kalau udah bahas gini mah bukan lagi soal teknis gitu ya. Jadi Sepakat. soal gagasannya, soal Iya. si kenapanya gitu. Iya. Happen-nya gitu, Sepakat. something happen-nya. I know something happen for a reason, but what the fuck. Ya gitulah. Nah kalau ini ini bukan ya. Mantap banget. Nah, dan orang juga terakhir sebenarnya lihat karya di luar tugas akhir mana, orang tuh lihat karya mana yang di Marnat. Ya, Yang jadi ada 3 bingkai Bagian. itu, 3 bagian itu, Iya. terus ditutupin masker. Ya. Nah, itu apa, Cak? Itu tuh apakah ada hubungannya sama COVID-19? Jelas. Oh, emang lagi ngangkat itu ya? Orang memang kebetulan lagi COVID, terus orang akhirnya ngangkat itu. Judulnya pun dipaksa kaku kan. Judulnya dipaksa kaku. Kenapa akhirnya orang ambil judul itu dan karyanya seperti itu? Karena orang merasakan kembali lagi ya apa yang orang rasakan orang coba share ke teman-teman atau nggak audiens. Jadi di karya yang orang di Marnat itu saat COVID terlebih orang adalah orang yang ekstrovert. Orang seneng ngobrol dengan orang, orang seneng bertemu dengan orang-orang. Saat COVID kan kita dibatasi ya, bahkan kayak misalnya sampai beberapa gang atau jalan teh ditutup, Yeah. bahkan akhirnya si orang teh nggak boleh kemana-mana, mana diem aja di rumah gitu. Orang teh kayak akhirnya orang kayak hewan peliharaan yang nggak bisa Yeah. kemana-mana. I see. Akhirnya dari situ orang untuk menggambarkan lagi COVID apa ya maksudnya kayak gitu. Karena yang terasa kan orang. Ya udah orang akhirnya. Nah, kebetulan masker yang nempel di tubuh orang itu tuh masker yang selama orang pakai dari awal COVID sampai beres. Nggak pernah dibuang tuh? Nggak pernah dibuang. Oh, palingan COVID nggak pernah hilang-hilang. Karena itu, nah tapi di sisi lain orang juga ini Sindre apa namanya mempertanyakan Kebenaran COVID itu sendiri. bukan terlepas itu orang malas ngebahas itu Oke. karena jiring udah pernah hancur sinyalnya karena ngebahas COVID. Oke. Jadi orang kayak cara ngeurai ini kan akhirnya si masker itu jadi sampah, ya kan? Sepakat Ya, kan? sepakat. Nah, apakah ada apa maksudnya ada Manajemen untuk pengelolaan mengelola sampah sampah itu. ini gitu kan? Cuman sampai akhirnya si masyarakat tuh disuruh kayak si karetnya dilepas dan lain-lain kayak gitu. Nah, akhirnya orang ya udahlah dari COVID berapa tahun, pokoknya orang cuman kekumpul akhirnya si masker itu teh apa namanya? Yang selama COVID orang dapat masker, orang beli masker, itu teh bisa nyelimutin tubuh orang. Kayak gitu. Dan itu teh berarti sampah yang orang kumpulin teh segitu. Yeah. Bisa iniin tubuh orang. Nah, yang orang nggak paham adalah bagaimana dengan orang yang pakai maskernya 2, Paham. 3. Ya. Terus yang berebut masker ngumpulin berpak-pak-pak dan lain-lain kayak gitu sih. Apakah mereka aware dengan sampah itu atau tidak? Kayak gitu. Nah, di pameran itu orang akhirnya nge-awareness bahwa setidaknya mana jangan buang masker langsung plok gitu ta. Setidaknya robek dulu, apa dulu Iya. dan kayak gitu sih. Luar biasa sekali Wicak. Kebetulan itu pameran boleh sombong nggak sih? Nggak boleh. Boleh banget, harus sombong di sini mah. Itu ya ngasih itu teh orang teh pameran di kenapa bisa orang pameran di Marnat karena itu teh pameran Invitation, mana yang di call? iya invitation Bandung Fotografi Triana. Itu
Itu teh hanya 3 tahun sekali Ya. dan ajang internasional. Jadi orang-orang tertentu lah ya yang bisa Sepakat. pameran di sana. Dan Maneh salah satu orang tertentu. Jos. Yeah. Nah mungkin ini sebelum ke terakhir ya, kita udah lumayan panjang nih obrolan. Ya udah 23 jam nih. Ya udah 23 jam sampai pusing banget nih kepala Barbie. Nah, balik lagi ke fenomena fotografi, mungkin sekarang lebih ke karir. Nah, mungkin Maneh kumaha sih melihat karir Maneh sebagai lulusan fotografi untuk kedepannya? Ada kata-kata cina seniman mah nya kudu siap miskin lamun hayang jadi seniman mah. Sepakat orang dengan itu karena akhirnya orang teh antara sedang bergelut dengan teman-teman yang lainnya atau enggak orang teh nggak mau berkembang karena akhirnya kalau orang lihat ini orang sebuah kecemburuan orang juga sih terhadap jurusan sebelah yaitu desain komunikasi visual. Karena karena beberapa teman kita juga ada yang dari DKV. Akhirnya orang nanya, jadi di DKV ini teh ada pembelajaran tentang fotografi. Sedikit, walaupun sedikit ya. Mereka dibelajarkan fotografi dan videografi gitu. Sampai akhirnya sekarang kalau kita lihat we are hearing tetek bengek. We are hearing tetek bengek itu semuanya tuh desain. Dan si fotografi nyempil nih. Ya. Bisa fotografi prek. Nah, dengan orang yang tok hanya bisa fotografi, itu menurut orang kesulitan dan orang tuh tidak bisa bersaing di situ. Kayak gitu. Tapi Maneh dalam sisi berarti ada dalam sisi komersil itu sendiri ya sebenarnya Ya. gitu, nggak yang seniman siap miskin itu. Iya sih. Orang mau nggak mau akhirnya harus komersil Iya kan. benar, karena ya realistis gitu ya. Sepakat. Dapur kudu tetap ngebul. Iya, cuman akhirnya Luar biasa. enggak deh, terus ya orang nyoba karena beberapa kali orang nyoba jadi Fotografer. akhirnya fotografer panggilan keluarga doang. Biar dibayar murah. Nah, Maneh punya win-win solution gak sih buat meren teman-teman atau bahkan buat diri Maneh sendiri gitu yang mau menapaki karirnya di dunia fotografi ini gimana? Sebisa kalau menurut orang sih banyakin referensi. Banyakin referensi apa tujuan mana dan banyakin referensi dengan tujuan dengan apa yang ingin mana tuju. Berarti jenjang karir harus dipikirin sedini mungkin juga. Sepakat. Karena karena mungkin ya. Karena orang terlalu idealis. Ya. Karena orang terlalu idealis saat kuliah aing teh pingin fotografi seni lah, fine art, hitam putih, tetek bengek segala rupa. Sampai akhirnya saat dunia komersil Gitu ya, peluangnya sangat sempit. Sempit pisan gitu. Adapun si fotografi yang memang menurut orang pasar orang, itu teh mahal banget. Dan untuk masuk ke sana pun sulit. Ya. Kayak gitu sih. Mantap. Jadi ya intinya mah respect seniman fotografi. Iya, mau gimana lagi lah. Nah, Cak, mungkin pastinya orang kudu ngobrol-ngobrol di lain kesempatan, tapi di sesi sekarang dicukupkan. Mungkin terakhir mana ada 1 patah, 2 patah, 3 patah, 14 patah kata buat yang ingin disampaikan kepada Rosemain. Oh iya, kita punya sebutan. Kita punya sebutan buat para penonton Rosema, namanya Rosemain. Terus gimana itu? Iya, sok aja gitu. Mana closing statement. Closing statement kayaknya Ya, atau apapun yang pengen disampaikan gitu. kalau memang Maraneh pingin tetap di ranah seni, mungkin jangan lupa main, jangan lupa banyakin referensi sih. Oh, sama satu lagi, kenapa pada akhirnya, tapi itu mending di luar aja deh. Ya udah. Kenapa itu? Enggak, karena akhirnya fenomena zaman sekarang itu kenapa akhirnya kita kalau lihat di sosial media fotonya gitu-gitu aja. Mereka teh referensinya ya itu aja, sedangkan referensi karya itu banyak, karya atau seni itu banyak banget, bukan hanya di sosial media gitu. Kita bisa lihat di mungkin
di buku foto atau di zin foto atau nggak ke pameran. Mungkin nih bagi orang-orang yang otodidak mereka teh enggan atau enggak informasi tentang pameran foto teh dia teh nggak dapat dengan informasi itu nih. Iya. Kayak gitu sih. Banyak referensi aja. Benar, dan juga Motor lagi ya. yaudah Cak, terima kasih banyak obrolannya keren banget. Sama-sama Andre, Nah, terima kasih. nanti nih orang pengen sebenarnya masih ada hal yang ingin orang bahas soal pendidikan di fotografi, tapi kita bakal bahas mungkin di luar episode ini setelah Oke. episode ini ya. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Rosemain apa? Rosemain. Rosemain. Oke. Terima kasih Rosemain. Just. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.